Sanur TV. Dengan sekali busuk punika kira besar terkait dengan pemilihan Bandesa Anyar. Saya selaku klien Sabo sekaligus ketua panitia, jadi tidak ada kata pemilihan ya. Dalam rapat pabrik bahkan alit sebutannya, yaitu 13 orang yang semoga Bandesa Sesetan yang baru. harapan kami dari SUM jelas untuk bisa melanjutkan kembali program kami selaku kepala eksekutif di Sesetan. Harapan kami di kepala lingkungan Sanur TV, Suara TV. Desa Sesetan akan dikukuhkan Rabu 16 September 2020 petang nanti di Pura Desa Sesetan, Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Informasi yang diterima redaksi Sanur TV, Sanur Pos Media Group kemarin dari Kelian Sabo Desa Adat Sesetan, Putu Meding Edi Gunarto, terkait seremoni peresmian akan digelar upacara Majaya-jaya lan pamikukuh bendesa lan prajuru Desa Adat Sesetan. Pemarikan atau Sekretaris Sabo Desa Adat Sesetan Arya Suharja kepada Sanur TV menambahkan, upacara Majaya-jaya dan pengukuhan bendesa serta prajuru tersebut akan dilakukan Majelis Desa Adat Kota Denpasar serta dihadiri Wali Kota Denpasar Mantre. Upacara akan dilangsungkan di Pura Desa Adat Sesetan mulai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pengukuhan bendesa Sesetan Dr. Andus Imade Widre MM dilakukan berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat yang berlangsung di Pura Dalam Desa Adat Sesetan 20 Agustus 2020 lalu. Permufakatan diperoleh setelah tim 13 yang dipimpin tokoh dan ekonom Bali asal Sesetan, Profesor Dr. Ketut Rahyude, melakukan musyawarah yang berlangsung sekitar setengah jam. Rumusan final permufakatan kemudian digelindingkan mantan dekan Fakultas Ekonomi UNUD itu di hadapan floor. Ini yang kita gunakan acu sebagai cerat-cerat. Pada saat itu saya mencoba menganalogikan agar jangan sampai kita dikatakan menggunakan voting, akhirnya kita sepakat menggunakan keinginan. Artinya kalau saya ingin ada, bukan saya mau voting, ingin aja. Kita buka bersama transparan. Akhirnya pada saat itu kita temukan nilainya dapat disebutkan sebagai mufakat berdasarkan musyawarah, tidak menggunakan jalan lain sesuai dengan apa yang kita putuskan di dalam rapat pra pleno dan apa yang menjadi petunjuk dari NDA kita. Yang pertama, yang sepakat berdasarkan musyawarah adalah momen saya menghimbau kita hadir semuanya jauh mampu desa mati sudahnya mati ke tengah dengan berantah kita sunyi sana mati juga layan amdana tetap punya mesti tetap punya dengan susun dan layan sambil sepakat untuk ngadepin pendesa adat dari Banggar Bengkok. Tidak ada penting, tidak ada penting. Nanti apa digunakan sebagai dasar untuk sepakat itu? Catatannya di sini. Catatannya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi sangat membutuhkan Komang terlibat di dalam masa kepemimpinan ini. Terlibat bisa jadi
penyalika, bisa jadi apa, pokoknya dia harus terlibat. Karena keinginan kita beda gitu, beda sangat kecil bedanya. Keinginan dari tim 13 itu bedanya tipis sekali. Sepertinya kedua ini manapun sangat bagus. Maka dari itu kebutuhan formatur pada saat itu di dalam sidang pleno paripurna ini diusulkan agar Komang sebagai calon desa bersedia membantu kepemimpinan Wetra dalam bangga apalah silakan saja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Saudara Komang. Itu adalah hasil dari tugas tim 13 yang Bapak serahkan sebagai formatur. Rasanya sudah cukup ya. Saya tidak akan katakan lagi mekanismenya, sebab tidak ada gunanya. Kalau di sini bukan forum diskusi, ini adalah forum melaporkan hasil dengan pedesaan dan sesetan periode 2025. Arya Suharja memastikan bahwa Majelis Desa Adat atau MDA Provinsi Bali telah menerbitkan surat keputusan SK penetapan dan pengukuhan prajuru Desa Adat Sesetan masa bakti 2020-2025 tertanggal 14 September 2020. MDA Provinsi Bali menginstruksikan Bendesa Madia MDA Kota Denpasar dan Bendesa Alitan MDA Kecamatan Denpasar Selatan untuk mengukuhkan Dr. Andus Made Widra sebagai Bendesa Sesetan menggantikan Jero Mangku Kubayan Ketut Suparjaya. SK ditandatangani Bendesa Agung Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet dan Penyarikan Agung MDA Provinsi Bali Ketut Sumarte. Dari petikan SK MDA Provinsi Bali juga tercantum komposisi prajuru Desa Adat Sesetan masa bakti 2020-2025 dengan Bendesa Dr. Andus Made Widra MM. Sementara posisi petajuh dipercayakan kepada Akademisi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Dr. Inyoman Sujana SHMH. Jabatan Penyarikan 1 masih diemban Iwayan Dudi Mahendra SS. Sebagaimana dilansir sebelumnya, penentuan figur baru Bendesa Sesetan dilaksanakan menyusul kondisi kesehatan Bendesa saat itu. Jero Mangku Kubayan Ketut Suparjaya menjelang acara Paruman Desa Paripurna Parikrama Ngadegang Bendesa Desa Adat Sesetan masa bakti 2020-2025 di Pura Dalam Desa Adat Sesetan tersebut mencuat dua tokoh dari generasi berbeda. Selain Dr. Andus Imade Widra MM, tokoh senior Sesetan, mantan Kabag Keuangan Pemerintah Kota Denpasar, juga muncul nama Komang Indra Gases Wirawan, Dekan FKIP Universitas Mahadewa Denpasar, tokoh seni dan putra bontot seniman, serta budayawan mendiang Jero Mangku Gases. Sanu TV, Smart TV. Desa adat yang dari pemekaran atau desa adat hanya. Berarti yang desa adat ini wajib sekarang pemilihannya melalui musyawarah ya? Tidak. Nah, di surat edaran tersebut hanya menuntun dalam artian di sana tertuang aturan saja, tapi kembali lagi kepada awig-awig yang ada di desa adat masing-masing. Ya. Karena di desa adat tua itu ada 4 cara pemilihan yang dikatakan secara tradisional. Contohnya adalah dengan acara berarti asalnya dengan cana yang diisi dengan kesan. Nah, itu ada hal-hal unik yang pemilihan atau ngadegang bendesa di desa-desa tua. Bisa juga berdasarkan keturunan, nah itu bisa juga. Berarti desa adat sendiri yang kembali menentukan yang ini betul. Pak, pengertian musyawarah menurut regulasi yang
baru, tapi musyawarah itu adalah sama seperti kita asasnya adalah kebersamaan. Diremukkan bersama. Itu musyawarah itu artinya keputusan paruman bisa juga di sana ya berdasarkan paruman, dasarnya adalah paruman sehingga terjadi mufakat. Sehingga di Bali ini kan ada dua desa adat berdasarkan berdirinya. Kalau desa adat tua dia mempunyai aturan atau awik-awik yang sudah pakem. Nah itu tidak mungkin kita bisa melaksanakan surat edaran yang masih aktif. Jadi surat edaran 006 2020 dari Majelis Desa Adat itu hanya sebagai acuan saja, yang mana banyak juga desa adat yang baru. Dari dua ketentuan itu Pak yang berbeda itu mana yang fungsinya paling mengikat? Sama-sama. Satu untuk desa adat tua, cara pengikatannya ya secara tradisional tersebut. Desa adat yang mau melaksanakan surat edaran 006 MDA 2020 ke tentunya asas hukum juga. Saya selaku klien Sabo sekaligus ketua panitia, jadi tidak ada kata pemilihan yang ada itu sebenarnya adalah desa. Karena amanah daripada Perda nomor 4 tahun 2019 dan surat edaran MMD Majelis Desa Adat Maluku itu mengisyaratkan kepada kita agar melalui musyawarah. Persoalan yang muncul adalah ketika calon lebih dari satu, musyawarah macam apa yang kita lakukan, kecuali dia kembali kepada cara lain yang juga diatur di dalam OWGW. Jadi saya menghimbau sekaligus dalam hal ini kepada pemerintah Provinsi Bali, MDA dari semua tingkatan agar besok-besok memberikan jabaran atau juknis tentang apa yang dimaksud musyawarah mufakat, sehingga niat baik pemerintah untuk kita kembali ke paras-paros salunun sebayang takro Wasudewa Kutumpakam itu malahan menimbulkan sesuatu yang kurang baik nantinya. Itu harapan kami dan pesan kami untuk lebih matang dikupas tentang musyawarah mufakat. Itu dari saya. Konsekuensi dengan tidak adanya penjabaran jelas terkait musyawarah mufakat. Kami yang mencoba beberapa hari untuk menjabarkan itu, asal tidak menyimpang dengan kebiasaan, adat kebiasaan dan awik-awik yang berlaku di desa kami. Kalau saja dia desa tua, di sana ada penunjukan atas dasar senioritas. Sedangkan kami adalah desa adat yang berada di perkotaan yang sudah biasa melakukan secara elektabilitas pemungutan suara voting. Jadi nafas ini agak spiritnya kami agak lama memikirkan untuk dikembalikan seperti yang memang seharusnya Bali seperti itu. Artinya yang paling cocok kalau dilihat dari spirit kearifan lokal Bali, model seperti apa yang paling pas? Saya setuju dengan musyawarah mufakat karena itu spirit Bali, sagilik saguluk itu. Nah cuman masalahnya harapan kita agar jangan sampai di masing-masing desa adat menafsirkan berbeda tentang musyawarah mufakat yang pada akhirnya hasil jerih payah kami di dalam rangka ngetegang bendesa itu bisa jadi dianulir oleh MDA. Artinya dalam pengertian tidak akan pernah dikukuhkan. Biarkanlah kami mandiri dengan juknis yang dibuat nantinya. Dalam rapat Bakan Alit sebutannya, yaitu 13 orang yang mewakili kelembagaan desa dan para klien Banjar, kita lakukan musyawarah. Kita dahului dengan kesepakatan awal bahwa pertama kita tetap usahakan yang pertama-tama adalah musyawarah mufakat. Yang kedua, tetap kita melakukan sebagaimana Awik sahanan pemutus paruman berdasar untuk suara makehan. Artinya pemutus diputuskan berdasarkan suara yang lebih banyak. Jadi karena ini menentukan figur, bagaimanapun setiap peserta kan harus menyatakan pendapatnya berujung pada figur yang dikehendaki. Nah dari situ kita secara terbuka dalam rapat itu mengetahui akhirnya
seberapa besar dukungan untuk figur tertentu dan sebaliknya berapa dukungan untuk kompetitornya kan ya, dua calon kepala desa ini. Jadi proses yang menarik adalah kesepakatan awal yang sudah kita sepakati bahwa siapapun dari gambaran itu harus berjiwa besar. Kalau misalnya calon yang memperoleh dukungan lebih besar yang akan kita sudi atau kita pegang sebagai kepala desa. Jadi akhirnya dalam kesempatan itu kita langsung menyepakati. Jadi tidak kita lanjutkan pada proses yang dimungkinkan juga. Karena kalau dilanjutkan, kalau kebetulan hasilnya berbeda, tentu yang memperoleh dukungan lebih besar juga tidak akan menerima. Jadi kita sudah sepakat di awal bahwa karena kita hanya memerlukan satu orang kepala desa dan sekian banyak berjuru, maka kita harap nanti kepala desa terpilih juga berjiwa besar untuk mengakomodasi calon kepala desa yang lain, dan juga calon berjuru dan lainnya untuk bersama-sama mengabdi daya kepada bersama. Jadi di luar dugaan kita semua, jadi jiwa besar dan sifat kebersamaan, keterbukaan itu yang sebetulnya menyebabkan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang diberikan, hanya 20-25 menit kita bisa sepakati Pak Dewi sebagai kepala desa atas kerayaan 2020. Semoga Bendesa Sesetan yang baru periode 2020-2025 ini mampu melanjutkan PR besar yang tersisa dari periode sebelumnya, yaitu menuntaskan pembangunan pura desa dan pura desa, dan juga tentunya meningkatkan kesejahteraan krama desa adat Sesetan semuanya. Itu harapan dari kami. Perjuangan sukses. Harapan kami selaku Kepala LPD Desa dan Sesetan setelah terpilihnya Desa yang baru periode 2020-2025 yang tidak selama Desa Desa bisa bersinergi dengan LPD. Kenapa? Karena Desa itulah merupakan asal daripada LPD selaku pembina dan sekaligus sebagai dan pengawasnya LPD. Dan maka dari itu segala program yang dilaksanakan oleh desa adat minimal akan dimotivasi dan di backup oleh LPD. Dan dimana sekarang ini kami pun dari LPD sudah melaksanakan hal itu dengan adanya program kerja daripada desa adat dan LPD sudah berjalan. Seperti contoh misalnya seperti nikah masal yang kami lakukan setiap 2 tahun sekali, itu pun sudah dilakukan oleh LPD bersama-sama dengan desa adat. Mudah-mudahan nanti dengan terpilihnya desa yang baru ini, mudah-mudahan bisa makin lebih baik lagi sehingga akan meningkatkan daripada ekonomi masyarakat desa adat dan sekaligus bisa motivasi apapun yang dilaksanakan program desa adat itu adalah harus bersinergi dengan LPD. Harapan kami untuk kedepannya. Nah, sehingga hubungan antara desa adat, Bendesa dengan LPD itu betul kami harapkan biar adanya keharmonisan dan sehingga apa yang menjadi tujuan daripada desa adat, apa yang menjadi tujuan itu bisa berjalan dengan baik. Harapan kami dari SUM jelas untuk bisa melanjutkan kembali program-program yang belum berkelanjutan sampai sekarang, program-program dari prajuru desa yang lama dan bisa dilanjutkan oleh prajuru desa yang baru. Adapun program itu salah satunya adalah pembangunan pura desa dan pura pusat. Kemudian ada lagi yang itu terkait dengan sekretariat biro desa yang belum ada sampai sekarang ini. Itu program-program dalam hal pembangunan. Yang lain misalkan untuk kemanusiaan atau istilahnya pawongan dan parayangan itu merupakan satu aktivitas keseharian yang wajib harus dilakukan. Harapan kami di kepala lingkungan tentu harus bersinergi dengan pilihnya juru desa yang baru. Jadi juru desa yang baru harus bisa melanjutkan program-program yang lama seperti pembangunan desa dan pusat dan pelemahan lainnya.